kita nih dari warga di bawah nih, orang yang di atas malah dapat bantuan, tapi yang di bawah ditinggalkan. Tidak mampu atau tidak punya itu punya anak 3, misalkan nih Pak. Nah, dia punya KJP, dia pernah dapat KJP, tapi KJP-nya itu tidak pernah sama sekali keluar. Sampai kita tanya pun DTKS-nya udah ada, tapi nggak pernah ada dana masuk sama sekali. Apakah itu macetnya di atas atau di tengah atau di mana ngalirnya, kita kan nggak tahu ya Pak. Itu bagaimana jalan keluarnya untuk keluarga ini? Di masyarakat kita apa ya, kalau nggak kerja itu ada sisa gitu untuk bisa di apa namanya dan SMA atau ya perguruan tingginya dan tanpa ada modal gitu. Terus yang kedua, untuk masalah BPJS saya mengharapkan untuk perawatannya di rumah sakit minta di waktunya lebih lama ditambah gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, hidupnya udah sejahtera belum? Tetangga-tetangga kita hidupnya gimana? Masih dalam keadaan miskin nggak? Karena ada saat ini pengangguran di Jakarta itu masih lumayan banyak. Ya. Kemudian sekarang banyak yang di PHK ya. Nah, kata-kata orang yang di PHK kalau mau bekerja, mau menyambung hidupnya, yang paling mudah ngapain? Ojek, ojol. Di belakang, di samping itu insya Allah katanya itu akan dijadikan 500. Kalau gitu Pak, itu yang aktif maksud saya. Ini komunitas independen ini sudah habis. Jadi betah saya di sini nih. Tak kenal maka tak sayang, itu ya kan? Nah seperti itu. Terus lagi yang dari Youth Independent se-Jakarta Barat siap mendukung Bapak Dharma Kun. Kun Kaya Kun. Jadi terima kasih. Ya, jadi ini kegiatan antusiasme dari warga di Jakarta Barat di dalam mendukung kami sebagai paslon independen, dan tadi kita bisa saksikan ya betapa antusiasnya mereka di dalam mendukung kami. Ya. Pak Pun, kan elektabilitas Pak Pun masih di bawah dua pasangan yang lain nih. Ini tetap semangat atau gimana nih Pak? Jadi ini kan masih di awal ya. Tentunya kita masih ada 2 bulan ya. Kita akan nanti sampaikan pada saat masa kampanye program-program ajaib ya, program-program lompatan. Kita sudah terbiasa untuk melompat terus ya, membuat Jakarta melompat untuk bisa menyaingi kota-kota global lainnya. Nah justru itu ya, kita lihat time will tell ya. Jadi kita tetap optimis di dalam kita bisa memenangkan pilkada ini. Nah, program-program AJJ seperti apa tuh Pak? Memang ada tiga hal yang menjadi fokus kita. Yang pertama itu adalah kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan ya. Walaupun nanti program itu sudah kita sampaikan ke KPUD total lengkapnya ya. Tetapi memang 3 ini yang kita akan buat yang sangat ya, kalau kita bilang ini bisa menjadi batu loncatan untuk kedepannya. Seperti itu. Nah, untuk pasangan Dharma Kun ini sendiri optimis untuk berapa putaran Pak? Nanti pilkadanya. Ya, kita lihat aja nanti perkembangan ya. Kita akan
berusaha semaksimal mungkin. Nanti hasil akhir ya kita sudah pasrahkan kepada yang kuasa, tetapi kita akan berusaha semaksimal mungkin. Bunda, kamu nggak kelihatan. Iya, halo Pak Kun, mau nanya Pak Kun, ini dari Moto, oh ya, Moto Bersama Selamatkan. Kedua, untuk kita nih dari warga di bawah nih, orang yang di atas malah dapat bantuan, tapi yang di bawah ditinggalkan. Tidak mampu atau tidak punya itu punya anak 3, misalkan ya Pak. Nah, dia punya KJP, dia pernah dapat KJP, tapi KJP-nya itu tidak pernah sama sekali keluar. Sampai kita tanya pun DTKS-nya udah ada, tapi nggak pernah ada dana masuk sama sekali. Apakah itu macetnya di atas atau di tengah atau di mana ngalirnya, kita kan nggak tahu ya Pak Kun. Itu bagaimana jalan keluarnya untuk keluarga ini? Di masyarakat kita apa ya, kalau nyari kerjaan itu ada sisa gitu untuk bisa di apa namanya dari SMA atau ya perguruan tingginya dan tanpa ada modal gitu. Terus yang kedua, untuk masalah BPJS, saya mengharapkan untuk perawatannya di rumah sakit minta di waktunya lebih lama ditambah gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, hidupnya udah sejahtera belum? Tetangga-tetangga kita hidupnya gimana? Masih dalam keadaan miskin nggak? jadi betah saya di sini nih. Tak kenal maka tak sayang, itu ya kan? Nah seperti itu. Terus lagi yang